Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perlindungan hukum dalam asuransi pengangkutan laut. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Dian Ratnaningrum, NIM 2122179976. Yang kedua, Raden Kesavoro Rayiwibowo, NIM 2112178827. Yang ketiga, Mas Wirayuda, NIM 2112178863. Yang keempat, Mas Bawono Rahmadani Prayogo dengan NIM 2112178841. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh Mbak Dian. Kami persilahkan. Yang pertama mengenai dasar hukum utama dari perlindungan hukum dalam asuransi pengangkutan laut. Yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang mengatur tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur tentang penerbangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 yang mengatur tentang perkeretaapian, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di sini akan dijelaskan mengenai pengertian kapal, pengertian asuransi, dan pengertian asuransi pengangkutan laut. Pengertian kapal dilihat dari pasal 309 ayat 1 KUHD adalah segala alat berlayar sebagaimanapun disebut dan sifatnya. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak pindah-pindah. Dijelaskan juga di sini mengenai pengertian asuransi. Dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dijelaskan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Dalam Kitab Besar Bahasa Indonesia, pertangguhan atau perjanjian narata dua belah pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lainnya berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai perjanjian yang dibuat. Di sini juga kami menjelaskan mengenai pengertian asuransi pengangkutan laut. Asuransi yang menangani kehilangan atau kerusakan kapal, kargo, terminal, dan berbagai bentuk pengangkutan saat harta benda dipindahkan, diambil atau disimpan saat berada di antara titik keberangkatan dan tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bawono. Pengertian kapal, pengertian asuransi pengangkutan laut, hukum pengangkutan laut, asuransi pengangkutan laut, asuransi kargo muatan, asuransi casko kapal, asuransi ongkos pengangkutan, menghubungi pihak pengangkat untuk melakukan survei. 2. Menghubungi pihak asuransi untuk memberikan informasi awal klaim. 3. Melaporkan kepada pihak kepolisian.
4. Mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak pengangkut. Proses klaim asuransi. Dokumen pendukung klaim. Dokumen utama, dokumen tambahan. Dokumen utama 1. Surat pengajuan klaim, formulir klaim. 2. Kopi surat tuntutan klaim. 3. Polis asuransi. 4. Kopi invoice dan packing list. 5. Bill of lading, BL atau original duplicate. 6. Foto kerusakan. 7. Berita acara kronologis kejadian. 8. Penawaran pembelian barang yang rusak, salvage. Dokumen tambahan berdasarkan penyebab kerugian. Kerusakan kargo akibat ground handling. Kerusakan kargo akibat air wet damage. Kerusakan kargo akibat kecelakaan. Kerusakan kargo akibat pencurian. Kekurangan kargo, shortage, bulk kargo. Kerusakan kargo akibat road handling. Berita acara serah terima, surat jalan, delivery order, technical report, tally sheet, invoice. Selanjutnya saya ke Mas Rai, monggo. Oke, yang selanjutnya akan saya jelaskan. Kerusakan kargo akibat air wet damage. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama, berita acara serah terima. Yang kedua, surat jalan atau delivery order. Yang ketiga, technical report. Yang keempat, surat penyerahan peti Kenmas. Yang kelima, tally sheet. Yang keenam, invoice. Yang ketujuh, berita acara. Kerusakan kargo akibat kecelakaan dibagi menjadi 6. Yang pertama, berita acara serah terima, laporan polisi khusus kecelakaan kapal. Yang ketiga, surat jalan atau delivery order. Yang keempat, technical reports. Yang kelima, invoice. Yang keenam, kopi, SIM, dan STNK. Selanjutnya, kerusakan kargo akibat pencurian. Yang pertama, berita acara serah terima, laporan polisi, laporan perkembangan hasil penyelidikan, surat jalan atau delivery order, kopi SIM dan STNK, kronologi kejadian. Kekurangan kargo, short tag, bulk kargo. Berita acara serah terima, full sheet of loading survey report, dan full sheet of discharge survey report. Dokumen pendukung klaim, dokumen utama dan dokumen tambahan berdasarkan penyebab kerugian. Alasan asuransi ditolak. Resiko yang dialami tidak ditanggung asuransi, tidak sesuai dengan persyaratan polisi asuransi, dan data yang diterima pihak asuransi tidak sesuai.
melebihi batas waktu jaminan asuransi. Mungkin cukup itu dari kelompok saya, kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat.